وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفى عن ملتهم في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله: الصفة السادسة الواجبة له تعالى الوحدانية في الذات والصفات والأفعال بمعنى ذات تعدد، ومعنى قول الله تعالى واحدا في ذاته أن ذاته تعالى ليست مركبة من أجزاء، والتركيب يسمى كمال متصل، وبمعنى أنه ليس ذات في الوجود ولا في الإمكان تشابه ذاته تعالى، وهذا المشابهة المستحيلة يسمى كمال منفصل. Para jamaah, kita lanjutkan pembahasan yang ke-6 adalah sifat yang ke-6 ini wajib bagi Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah, esa. Wajib bagi Allah bersifat esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada afalnya. Arti esa pada zatnya itu harus betul-betul paham ya. Ngomong esa, tunggal boleh ya. Tunggal esa, tunggal pada zatnya, esa pada zat dan sifat afal ini pun namanya adalah punya makna adalah ada muta'addud. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya itu bermakna adalah tidaklah bilangan. Jadi esa bagi Allah atau tunggal bagi Allah itu maknanya bukan bilangan. Kenapa disebut makna ada muta'addud ini? Karena esa atau tunggal ini adalah salah satu sifat salbiyah. Di sifat salbiyah itu yang kita bicarakan dari mulai qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, itu semua bermakna tiada. Bukan sifat nafsiyah, bukan, tapi sifat adamiyah. Sifat adamiyah itu diartikannya tiada. Kayak kita bicara qidam, bicara makna wajib dulu bagi Allah, maknanya tiada dulu. Ngomong ad dulu tapi maknanya tiada dulu. Tiada akhir, tiada sesama dengan hawadis, tiada berkebutuhan kepada zat maupun kepada yang menciptakan. Pada wahdaniyah diartikan satu tapi maknanya adalah bukan bilangan.
Karena satu itu ya, kalau kita satu tunggal itu kalau disifatkan pada kita itu maknanya bilangan. Tapi kalau satu atau tunggal disifatkan pada Allah itu maknanya bukan bilangan. Jadi kalau kata satu itu masih ihtimal, pantas saja mau disebut satu nggak apa-apa. Tapi apabila disenderkan kepada zat, dinisbahkan kepada zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya, itu maknanya bukan bilangan. Karena satu itu bilangan sih. Yang disebut satu itu apa sih? Itu ya. Yang nama satu itu maknanya adalah bilangan. Bilangan itu dari 0 sampai 9. 0 sampai 9 itu kalau menurut ahli hitungan itu adalah angka satuan gitu ya. Ada angka itu terbagi, ada angka satuan, ada angka puluhan, ada angka ratusan. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan itu satu, Allah itu satu, ya harus tahu maknanya. Memang Allah tahu Allah itu satu, tapi nggak tahu maknanya satu, ya sama dengan bohong lah. Ikut-ikutan ngomong ya, tapi tidak paham muatannya. Nanti dia kan satu atau tunggal itulah secara teks, tapi bukan secara makna. Apabila sudah dinisbahkan, disenderkan, ya punya makna. Terus kalimah itu, kalimah apa saja kalau belum disenderkan nggak punya makna. Tapi setelah disenderkan itu punya makna. Kayak gini, satu orang, ya, satu jenis, ya, itu maknanya apa? Maknanya banyak. Nanti bagi Allah itu disebut satu, ya bukan satu jenis, bukan satu bagian. Nah, artinya adalah adamu ta'addud, bukan bilangan. Dan arti adanya Allah Ta'ala wahidan, yang esa, fi zatihi, di pada zatnya, yang Tuhan itu esa zatnya, punya makna adalah bahwa anna zatahu ta'ala laisat muraqabatun min ajza, bahwa pada zatnya Allah Ta'ala, bagi zatnya Allah Ta'ala, esa pada zatnya itu maknanya zatnya Allah Ta'ala itu bukan susunan dari beberapa juz. Bukan susunan dari beberapa juz. Itu adalah laisat muraqabah min ajza. Wa tarkib yusamma kaman muttasilan. Jadi bukanlah satu susunan yang dinamakan itu kumpulan. Kayak misalnya satu orang gitu ya. Satu orang itu isinya banyak. Satu orang itu isinya banyak. Ada kaki, tangan, kepala. Nah itu satu itu maknanya isinya banyak. Tuhan itu bukan satu susunan sebagaimana orang lah. Orang satu itu punya isi banyak. Yang disebut bukan satu kumpulan. Dalam arti annahu laisa dzatun wujud, laisa dzatu fil wujudi wala fil imkan tasyabah ta'ala wa hadzal musyabahatul mustahil yusamma kaman munfasil. Jadi tidaklah satu susunan maupun satu pisahan. Kalau satu susunan itu disebut namanya kaman muttasil, bilangan kumpul. Jadi Tuhan itu bukan bilangan. Untuk menolak jawaban penolakan apabila ada sebuah pertanyaan, Tuhan itu berapa? Nah, jawabnya apa? Ya enggak berapa. Karena kalau kita ngomong berapa itu ya
adalah makhluk. Sepantasnya pertanyaan itu disebut kepada makhluk. Tapi kalau pertanyaan itu disebutkan pada Tuhan, itu salbiyah. Tidak pantas. Nah, salbiyah itu salbun, ya kan? Salbun amrun ma la yaliku fi haqqihi ta'ala. Tidak pantas, ada sesuatu perkara yang tidak pantas apabila disifatkan atau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Pertanyaan, berapa? Tuhan berapa? Itu ya. Ya enggak berapa. Enggak satu, enggak dua, enggak tiga, juga enggak kosong gitulah. Namanya berapa itu sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan sebuah bilangan. Di mana ya enggak di mana. Kaifa, ya enggak kaifa, seperti apa enggak seperti apa, semua dijawab dengan nafi. No, harus benar-benar mensifati Tuhan itu dengan sifat yang tanzih, bersih daripada sifat makhluk. Umpamanya Tuhan itu berapa sih? Satu, gitu kan? Kalau Tuhan itu satu, ya sama dengan kamu. Kamu itu berapa? Satu. Matahari berapa? Satu. Itu selalu begitu. Ini harus betul-betul paham arti satu. Untuk ngomong satu harus paham. Nah, ini bukan lah bagi Allah itu zatnya bukan satu kumpulan maupun satu pisahan. Kalau satu pisahan itu dengan takbir adalah ada yang menyamai. Satu pisahan itu adalah banyak yang menyamai. Seperti beras satu karung gitulah ya. Beras satu karung. Beras satu karung itu isinya banyak. Karena beras satu karung itu sama semua sih. Beras satu butir kalau dikumpulkan jadinya apa? Nah, beras satu karung itu termasuk satu kumpulan atau satu pisahan? Beras satu karung itu satu pisahan atau satu kumpulan? Satu pisahan. Jadi kalau beras itu dipisah satu butir. Sama semua kan? Kata-kata sama itu ada lainnya. Beras satu karung itu isinya sama apa beda? Sama. Lah kalau orang satu kumpulan itu beda apa sama? Ya, satu anggota kan ada tangan, ada kaki kan itu satu kumpulan. Satu kumpulan itu isinya berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi tidaklah bagi Allah itu zatnya, ya tidaklah bagi Tuhan itu zatnya satu kumpulan maupun satu pisahan. Jadi bukan satu kumpulan dan juga bukan satu pisahan. Bukan satu jenis maupun satu bagian, juga bukan. Jadi semua makna satu itu ditiadakan atau ditiadakan bagi Allah Ta'ala. Wal wahdaniyatu fi dzati. Maka esa bagi Allah pada zatnya itu. Maka esa pada zatnya itu maknanya nafat kamaini. Esa pada zatnya itu menafikan dua berapa gitu kan, dua makna. Jadi nafat kamaini itu dua makna. Satu mutasil bizat wal munfasil fiha. Nanya. Punya makna dua makna ya. Maknanya adalah kama ini kaman mutasil wa kaman munfasil. Jadi satu maknanya itu menafikan dua kam. Dua kam itu kalau bahasa Arab berapa kan itu ya. Berapa. Dua berapa lah, kata-kata dua berapa itu kama ini itu di situ adalah dua bilangan lah, menafikan dua bilangan satu, baik itu bilangan kumpul maupun bilangan pisah.
Lah gambaran bilangan kumpul dan bilangan pisah sebagaimana tadi kita gambarkan bahwa wahdannya itu ibaratun secara makna ya. Wahdannya itu maknanya adalah ibaratun nafyu dzukumum gitu. Penggambaran tiadanya bilangan. Nafyu dzukumum itu menafikan beberapa bilangan. Jadi balik yang namanya sifat salbiyah itu adalah bentuk iktibariyah atau sifat iktibariyah. Kalau kita bicara wujud itu adalah sifat nafsiyah, tapi kalau atau nafsiyah itu adalah sifat hal. Hal itu ya kemarin sudah kita bicarakan adalah wasitatun bainal wujud wal adam, itu namanya hal ya. Nengah-nengahin di antara wujud dan adam. Tapi kalau salbiyah itu artinya adalah ibarah. Nah, ibaratun seperti kidam ibaratun adamul awaliyah. Baqa ibaratun adamul akhiriyah. Mukhalafah ibaratun adamul mumasalah. Qiyamuhu binafsi ibaratun ya, adamul iftikar. La wahdaniyah maknanya ibaratun nafyu dzukumum. Nanti nafyu dzukumum itu ada menafikan berapa ya. Jadi nafi berapa. La mu'abbarnya kalau ada ibarah gambaran kan harus ada yang digambarkan. Lah gambarannya itu yang bagaimana? Gambarannya itu tentu yang mutasil dan munfasil. Kalau bagi Allah yang tidak bisa digambarkan, yang digambarkan itu adalah tentu yang mutasil dan munfasil, yang bilangan kumpul dan bilangan pisah. Nah, pemainnya bagaimana cara menggambarkan bilangan kumpul dan bilangan pisah. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala mengitikadkan bahwa Allah Ta'ala itu bukanlah bilangan kumpul dan bilangan pisah, yang digambarkan tentu adalah bilangan pisah dan bilangan kumpul. Kayak adamul awaliyah, kita adamul awaliyah yang digambarkan itu adalah wujud awal, wujud akhir, wujud mumasalah, nah, wujud iftikar. Lah bagi Allah, bagi wahdaniyah adanya digambarkan tentu adalah kama ini tadi bilangan dua itu ya bilangan dua itu tadi bilangan kumpul dan bilangan pisah. Lah gambarannya bilangan kumpul itu seperti satu kumpulan satu anggota lah. Manusia itu satu anggota, berapa anggota terjadi satu orang tapi punya makna beberapa anggota. Nah, lah bilangan pisah itu seperti kumpulan beras satu karung. Nah itu maknanya bisa. Beras satu karung itu ya bisa sama semua. Tapi kalau satu orang ya tidak bisa sama. Beda-beda ya, anggotanya beda-beda. Kaki sendiri, tangan sendiri kan beda-beda. Kemudian wa makna wahdatihi ta'ala fis sifat. Dan arti esa bagi Allah Ta'ala pada sifatnya. Annahu sungguh bagi Allah laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fi ismi wal makna. Kakudrataini wa ilmaini wa iradataini falaisa lahu ta'ala ya. Nah, sini. Wa makna wahdati ta'ala fi sifat. Dan arti daripada esa pada sifatnya. Bahwasanya bagi Allah tiadalah bagi Allah itu dua sifat.
Bertemunya dua sifat seperti sifat mutasil maupun munfasil. Mutafaqitani fil ismi wal ma'na. Yang cocok di dalam nama dan maknanya. Kayak ada dua kudrat atau dua irodah atau dua ilmu. Menafikan kumpulan sifat maupun sifat pisahan. Jadi tidaklah bagi Allah itu sifatnya ada yang nyamai, ya, seperti ada dua kudrat, ada dua irodah, ada dua ilmu. Itu semuanya itu nafi bagi Allah Ta'ala. Dan juga tidak di dalam isim dan makna. Jadi tidak pada namanya maupun maknanya, seperti kudrata ini, dua kudrat, ya. Jadi bukanlah bagi Allah wahdaniyah fi sifat itu menafikan adalah muttasil dan munfasil sifatnya. Jadi sifat Allah itu tidaklah kumpulan dan juga bukan pisahan. Nah, sifat kumpulan itu kayak contoh ya, satu kumpulan sifat atau pisahan, nah, seperti arad. Arad itu sifat kumpulan apa pisahan tuh? Satu orang itu punya sifat berapa ya? Orang itu sifatnya berapa? Seperti gini. Orang itu punya penglihatan berapa? Orangnya satu, tapi pendengarannya dua. Nah, itu sifatnya kumpul apa pisah itu? Nah, kalau pendengaran ente dengan pendengaran saya itu pisah. Kalau ada yang nyamain itu pisahan. Tapi kalau satu orang, ya, zatnya itu kumpulan, sifatnya juga kumpulan. Sifat kumpulan tuh kayak tadi, matanya dua. Lah kalau matanya satu, ya namanya kumpul juga. Satu itu kumpulan. Matanya satu, zatnya satu, sifatnya satu. Itu satu susunan namanya. Arad dan jirim. Apalagi kok penglihatannya dua, pendengarannya dua, belum penglihatan hati, tambah banyak lah. Satu orang itu punya sifat bilangan apa bukan gitu. Namanya satu orang itu sifatnya berapa? Ya banyak. Namanya penglihatannya ada berapa? Dua. Pendengarannya ada dua. Lah kalau ada yang nyamain, nah itu namanya pisahan. Kayak nama lah ya. Nah, kayak nama. Jadi namanya kumpulan tuh punya maknanya kalau makna sifat apa? Namanya kumpul gitu, tidak kumpul pada namanya dan juga tidak pisah pada namanya. Kayak gini. Seperti nama yang kumpul ya, namanya. Seperti rambut. Rambut itu ada berapa macam? Kalau di satu orang itu punya rambut berapa? Punya nama rambut. Kalau jenisnya jenis rambut, tapi letaknya beda, ya namanya beda. Padahal jenis rambut. Maka bagi Tuhan bukan satu jenis. Kalau Tuhan satu jenis tentu punya nama banyak. Rambut itu punya satu jenis rambut ya. Kalau di kepala namanya rambut kepala. Kalau di atas mata namanya apa? Rambut alis. Itu namanya beda-beda. Nah, itu
namanya nama kumpulan apa nama pisahan itu? Namanya kumpulan. Namanya kumpulan itu satu nama, satu jenis tapi namanya beda-beda. Rambut itu kalau ditaruh di atas kepala namanya rambut kepala. Kalau ditaruh di atas mata namanya rambut alis. Ya rambut-rambut juga tapi namanya banyak. Ya beras. Pisahan ya. Beras itu kalau kecil-kecil namanya apa? Kalau udah diliwet nasi, sudah beda-beda ini. Jenisnya sama enggak? Nah, jenisnya sama, satu jenis beda nauk. Nah, bagi Allah ya bukan jenis dan bukan nauk. Nah, kayak ayam, bebek. Satu jenis apa beda jenis itu? Satu jenis. Jenis apa? Unggas. Tapi ayam, burung dan sebagainya jenis itu jenis tapi beda-beda. Nauknya beda-beda. Nah, kalau kita mengikuti agama orang umum mengatakan Tuhannya orang Nasrani beda dengan Tuhannya orang Islam, itu berarti satu nauk. Satu jenis tapi beda nauk. Ya, Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya orang Islam, itu seringnya begitu. Wah, berarti enggak wahdani, orang ini tidak memahami wahdah, bukan orang yang mengesahkan Tuhan. Kalau orang yang mengesahkan Tuhan, lah Tuhannya orang Islam sama Tuhan orang Nasrani beda apa sama? Beda ya enggak? Sama juga enggak. Kalau beda itu ada yang lainnya, sama juga ya beda enggak? Nah, enggak. Kalau ini beda berarti sampai beda sama-sama Tuhan tapi beda nauknya. Tapi satu jenis. Ya. Tuhannya orang Nasrani, ya diaku Tuhan oleh orang Nasrani itu punya nama berapa sih? Ada Yesus, ada Kristus, ya ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan komplit. Ini tersiksa akhirnya kan. Nah ini apa jenisnya satu tapi nauknya berbeda kayak unggas tadi. Satu jenis beda. Jenisnya jenis Tuhan. Jadi nanti ada keluarga Tuhan ini. Tuhan kok punya keluarga lah begitu. Ini ribet. Ya ribet, ya batal, maksudnya batal sekali. Udah diterima akal ini nggak terima ini. Ntar yang bikin alam semesta ini Yesus apa Kristus begitu kan. Akhirnya sudah kerjasama saja lah, goblok namanya sudah. Ini ada Tuhan buatan ya. Nah, Tuhan kok Tuhan buatan. Ini jadi esa bagi Allah itu ya esa bagi Tuhan itu menafikan bilangan kumpul dan menafikan bilangan pisah, baik itu zatnya maupun sifatnya maupun namanya. Jadi bukan jenis dan bukan nauk. Jadi di sini bahwa laisa lahu ta'ala sifatani mutafiqatani fil ismi wal makna. Baik itu di dalam namanya maupun secara makna dan maknanya. Jadi tidak pada sifatnya dan juga tidak namanya. Wal makna kudrataini wa ilmaini wa iradataini falaisa lahu ta'ala, maka tiadalah bagi Allah Ta'ala itu dibaca itu apa san la kudrah apa la kudrat wahidah apa terus wa ilmaini wa iradataini falaisa lahu ta'ala apa? Oh ilah ya.
maka ini falaisa lahu ta'ala illa qudratan wahidatan wa iradatan wahidatan. Maka tiadalah bagi Tuhan kecuali, tiadalah bagi Tuhan artinya berbilang, kumpul maupun pisah, nauk maupun jenis. Hanya kudrat esa, irodahnya esa, dan ilmunya juga esa. Jadi esa pada sifatnya itu baik kudratnya maupun irodahnya maupun ilmunya. Jadi semua dikategorikan sifat bagi Allah itu ya tentu sifatnya esa. Zatnya ya esa, sifatnya juga esa. Lah sifat esa pada sifatnya artinya sifat Allah Ta'ala itu bukan bilangan kumpulan maupun bilangan pisahan. Nah, ada pendapat, kita enggak sependapat lah, yang mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan qail bi anna lahu ta'ala uluman bi adadil maklumah. Allah Ta'ala itu berilmu dengan beberapa maklumnya. Maklumnya itu disebut ta'adud di dalam maklum. Seperti kita sering baca ya, ada maklum, kan ada ya. Apa itu? Surat Nariyah apa ya? Di dalam salawat Nariyah. Bi'adadi maklumillah. Nah, itu berarti ta'adud di dalam maklumnya. Nah, maklum itu mustaq minal ilmi. Jadi Tuhan itu ilmunya maklumatnya bilangannya bang barang kodim kok bilangan bagaimana sih? Nah, itu sudah itu jangan itu kalau menjadi itikad ya. Kalau di itikad kan itu batal. Beda kalau ada fi khalqihi beda ya. Jadi berbilangan di dalam ciptaannya. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya berbilang, bukan maklumahnya berbilang. Kalau maklumahnya berbilang batal. Wong maklumahnya Allah Ta'ala itu qadimah. Beda dengan maklumnya hawadis. Nah, kalau maklumnya kita ya berbilang. Bilangan lah. Ada ilmu termasuk ilmu akli kan bilang, akal aja bilangan. Ya, kok ilmu maklumahnya Allah Ta'ala kok bilangan. Ini wajib, mustahil, jaiz menurut akal kan bilangan. Tapi kalau wajib, mustahil, jaiz menurut Allah Ta'ala ya qadimah ya bukan bilangan. Ilmunya Allah Ta'ala ya wahdaniyah. Wahdaniyah itu menafikan bilangan. Itu saja. Jangan terus diiktikadkan, tahu diucapkan bagaimana, ya terserah dah ngomong karepe lah, asal kita ngomong mustahil gitu. Apa-apa ini ada maklumatnya, ya mustahil begitu saja. Bukan kafir, malah enggak. Ini masalah iktikad masalahnya. Kita sudah iktikad itu sebuah ikatan sih, terikat, jadi dibundelilah, ditaleni. Ini menjadi modal dasar untuk iman kepada Allah Ta'ala. Modal dasarnya adalah mu'taqad yang 41. Mu'taqad yang wajib, mustahil dan jaiz. Kalau pada Rasul, mu'taqad yang wajib, mustahil, jaiz bagi Rasul. Ini pribadi akal itu udah. Kalau nggak paham bagaimana, ya nggak paham. Urusannya sendiri, kita ngapain ngurusin orang yang nggak paham. Kita sendiri lagi cari paham. Nah kalau nggak punya duit bagaimana? Iya kalau nggak punya duit ya cari duit lah. Nah, kalau nggak punya paham bagaimana? Ya cari paham. Jadi jangan coba-coba terus main spekulasi lah. Wong iman kok spekulasi. Nah main spekulasi itu ngawur. Beda dengan orang bodoh nggak tahu beda. Nah, kalau spekulasi itu tadi ngawur. Spekulasi itu ngawur. Kalau bodoh memang sama sekali nggak paham lah. Kalau spekulasi main coba-coba lah. Yusamma kaman mutasilan fi sifat, dinamakan
bilangan kumpul pada sifatnya, itu maknanya adalah annahu laisa li ahdin sifatun tasyabah sifatun min sifatihi ta'ala, tidak ada, artinya tidaklah salah satu, tiadalah salah satu dari sifatnya Allah Ta'ala itu menyerupai, tidaklah bagi Allah Ta'ala bersifat serupa. Itu sudah ada di dalam maknanya mukhalafah. Jadi kita mengatakan wahdaniyah itu setelah melewati faham mukhalafah. Kita memahami wahdiyamuhu binafsih. Hasilnya itu memahami wahdah, hasilnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu menjadi hasilnya memahami dari kita baqa mukhalafal hawadis diyamuhu binafsih wahdaniyah. Berarti ya, awal, tiada awal, tiada permulaan. Nah, kalau Tuhan itu misalnya Tuhan itu satu, lah yang namanya satu itu adalah permulaan sebuah bilangan. Bilangan itu pertamanya berapa? Nah, kalau bilangan pertamanya adalah satu, lah kalau Tuhan itu satu ya berarti bilangan pertama kan begitu ya. Itu kata Tuhan itu ada permulaannya. Permulaan itu ya satu permulaan. Bisa zaman, bisa adat. Kalau ngomong kitam itu maknanya ya apa saja. Dulu itu maknanya, bisa itu dulu maknanya zaman. Bisa dulu itu maknanya awal atau pertama, itu bisa maknanya adalah bilangan. Nah, kalau kita ngomong kok maknanya bilangan, bagaimana bilangan pertama berapa? Satu. Lah Tuhan itu pertama apa gimana? Enggak ada Tuhan pertama, enggak ada Tuhan kedua. Lah Tuhan pertama dan Tuhan kedua nanti Tuhan ini tasalsul. Ini kan sudah kita bicarakan pada makna tasalsul dan dor itu ya. Kalau Tuhan itu ada pertamanya, ntar ada Tuhan kedua, ada Tuhan ketiga, itu namanya tasalsul. Atau tartibul malaniha ya talah. Tuh. Karena yang namanya dua itu pasti ada satunya, karena dua itu didahului dengan satu. Tapi kalau satu tidak ada duanya, satu juga, satu tetap bilangan pertama gitu. Tapi kalau orang ngitung itu, umpamanya orang mau balapan lari, yang pertama bilangnya berapa? 1, 2, 3, terus sampai 9. Namanya lagi. Istrinya nanti berapa gitu kan ya? 4. Nah kayak gitu kan. Bangga lah kalau punya istri 4 tuh kan. Laki lah gitu kan. Lah, pertama keluar. Ini istri yang pertama. Lah keluar. Istri yang pertama keluar 1. Istri yang 2 keluar 1 lagi, kan berarti isinya banyak kayak ini. Terus istri ketiga, keempat juga 1. Cuman nomornya ada nomornya. Lah kalau Tuhan itu 1 berarti Pak ada nomornya gitu. Tuhan kok dinomeri lah. 1 itu nomor. Nah, Tuhan 1. Ya berarti dinomeri, yang nomerin siapa itu? Itu kan. Nah, itu semua hanya mengatakan katanya, nanti judulnya akhirnya nah diadu dengan katanya. Kalau sudah katanya, ya udah nggak usah dijawab. Katanya itu sama dengan tidak tahu. Maunya gini orangmu. Tuh di sana ada kecelakaan. Nah ente dia sendiri. Enggak katanya lah katanya. Katanya kan sama dengan tidak tahu. Wong ente aja katanya kok ngajak saya. Ya nggak usah ngajak saya. Gitu. Nah di sini yusama kaman mutasil fi sifatin, namakan bilangan kumpul pada sifatnya, bimakna dalam arti bahwasanya Allah Ta'ala itu li ahadi sifatani tasyabah sifatun min sifati ta'ala di annahu laisa, bahwa sesungguhnya bagi Allah tidak ada salah satu sifat yang mempunyai kesamaan ya dari beberapa sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sifat-sifatnya Allah Ta'ala tidak punya kesamaan. Itu sudah dipaham dari mukhalafah. Wahada, dan ini artinya begini. Kaunu li ahadin sifat ila akhirih yusamma kaman munfasil. Artinya tidak ada sifat yang menyamai sifatnya Allah Ta'ala, itu disebut namanya munfasil. Itu pisah. Kumpul, berarti pisah pada
sifatnya. Kalau kumpul pada sifatnya namanya muttasil. Kalau pisah pada sifatnya namanya munfasil. Jadi kalau munfasil itu adalah menyamai. Kalau tidak ada yang menyamai berarti nafi kamin munfasil. Nah, seperti tadi ya. Artinya kalau Tuhan itu satu. Nah, sifatnya Tuhan itu satu. Ya, matahari juga sifatnya satu. Matahari terangnya berapa? Satu. Tuhan satu. Matahari satu. Umar satu. Ya, banyak. Yang namanya satu itu artinya mempunyai kesamaan yang banyak gitu. Pisah namanya munfasil. Bila mana ada yang menyerupai Tuhan, ya berarti itu munfasil. Lah bagi Allah sifatnya tiada munfasil. Artinya tiada munfasil itu tidak ada yang menyamai. Kalau mutasil tadi sudah kita bahas, kumpul. Tiadalah bagi Allah sifatnya kumpul. Dan juga tidaklah bagi Allah sifatnya pisah. Fal wahdatu bersifat, maka esa pada sifatnya itu menafat kaman mutasil wal munfasil. Jadi esa pada sifatnya itu menafikan bilangan pisah, bilangan kumpul dan bilangan pisah pada sifatnya. Jadi menafikan bilangan kumpul dan bilangan pisah pada sifatnya. Tadi sudah kita gambarkan gambaran kumpulan sifat dan pisahan sifat. Kalau kumpul sifat tadi seperti kita gambarkan tadi sudah. Terus kalau pisah dalam sifatnya adalah ada yang menyamai. Sudah kita bahas pada makna mukhalafah. Nah, sebenarnya kalau mau mengartikan makna mukhalafahnya Allah Ta'ala pada hawadis, pada sifatnya, itu maknanya apa? Ya tidak ada duanya, sama. Berarti sifatnya Allah Ta'ala tidak ada duanya. Kalau ada duanya berarti salah. Dikatakan di sini wahdaniyah, esa itu maknanya adalah la saniyah. Ya, mukhalafah ya maknanya la saniyah. Beda itu mana tidak ada duanya. Kalau sama, ya ada duanya. Beda ada duanya enggak? Kalau beda itu ada duanya enggak? Beda kok ada duanya gimana sih? Kalau sama itu ada duanya. Kalau banyak gini, putihnya tembok dengan putihnya menghadirkan putih yang lain ya. Mau putih telur gitu, itu berarti ada duanya, itu kan? Itu kalau menggambarkan sama menghadirkan ada duanya. Kalau beda, ya tidak ada duanya, itu ya. Jadi tidak ada duanya. Kalau umpamanya Tuhan itu sifatnya ada duanya, ya berarti muhmasalah. Nah, karena tidak ada duanya, jadi hasilnya apa? Wahdah. Ya. Baik itu tidak ada duanya pada zatnya maupun sifatnya. Kalau ada duanya berarti ada yang menyamai. Itu menjadi etikot, benar-benar kita pahamilah. Kita ngomong Tuhan itu tidak ada duanya. Itu mamanya ngomongkan bahwa Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam berbeda. Nah itu sudah beda saja, itu menghadirkan yang lain, satu jenis mananya. Beda di dalam nauk tapi satu jenis. Lah satu jenis bagaimana? Sama-sama Tuhan tapi beda. Kayak cewek sama cowok, sama-sama jenis kelamin tapi beda dalam bagiannya. Ini kelamin cewek. Ya kan gini. Ini kalau kita ngomong cewek dan laki itu bedanya di mana sih? Cuma di kelamin doang. Kalau melihat cewek itu kelaminnya, kalau melihat laki kelaminnya, udah gitu saja. Kalau nggak ada kelamin,
Ya nggak bisa diomong cewek maupun cowok karena nggak ada kelaminnya. Itu saja. Mau itu jenis mau itu jenis kelamin manusia maupun jenis kelamin yang lain, yang namanya cewek maupun cowok itu ya ada kelaminnya. Kalau nggak ada kelaminnya, ya nggak diomong cowok. Kayak apa? Ya kayak batu kan nggak ada batu cewek maupun batu cowok karena nggak ada kelamin. Coba kalau batu itu ada kelaminnya. Ada betina, ada batu. Bukan tolak ukurnya beranak atau tidak, gitu kan? Lah seperti pohonnya bukan laki bukan perempuan ada anaknya ya. Gitu. Kawin tapi bukan perempuan. Bukan laki, kalau pohon dikawinkan. Ya di stek itu dikawinkan kan. Oh ini yang laki ini yang perempuan begitu. Enggak ya. Karena enggak ada kelaminnya. Dan wal munfasil. Ya. Wa makna wahdatihi ta'ala. Dan arti yang terkandung esa bagi Allah Ta'ala fil af'al pada perbuatannya atau pada kerjaannya, annahu laisa li ahadin minal makhluqat fi'lun. Bahasanya tidak ada salah satu di antara makhluk ini punya perbuatan. Jadi makhluk itu semua tidak punya perbuatan. Nah bagaimana kok makhluk nggak punya perbuatan? Nah wujud aja nggak punya, apalagi perbuatan, harus begitu dulu. Jangan kita mengatakan wujudnya ada tapi perbuatannya nggak ada. Ya, itu namanya Jabariyah nantinya. Asalnya begitu. Apalagi kok perbuatan. Wong wujud saja nggak punya. Wong diwujudkan kan berarti nggak punya wujud. Itu asalnya begitu. Nanti tidak ada salah satu makhluk itu berbuat sesuatu. Nah, li'annahu karena sesungguhnya si makhluk itu li'annahu ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala al-khaliqul af'alil makhluqat. Maksudnya senyatanya bahwa Allah Ta'ala itulah yang menjadikan pekerjaannya, perbuatannya si makhluk. Lah yang dibikin itu kan nggak punya. Apalagi kok apalagi kok punya perbuatan. Wujud saja nggak punya. Barang yang diwujudkan itu punya wujud nggak? Asalnya diwujudkan bagaimana makhluk ini, ya itu kan? Kalau kata makhluk itu ya belum tentu wujud. Bisa Adam juga. Itu kan? Namanya makhluk itu akhirnya sih mungkin. Namanya yang dibikin itu tidak punya wujud. Nah, kalau punya wujud kok diwujudkan namanya tahsil. Ya namanya lampu. Lampu yang dinyalakan itu bukan lampu yang nyala. Namanya lampu yang mungkin nyala. Lah kalau lampu nyala sudah dinyalakan bagaimana? Itu namanya tahsilul hasil. Ya sudah buktikan saja ente bisa nyalain lampu yang sedang nyala enggak kan begitu kan? Nah, yang ente nyalakan itu bukan lampu yang sedang nyala. Lampu yang mungkin nyala itu begitu. Lah, yang dibikin Tuhan apa sih? Yang mungkin terjadi adanya dan mungkin terjadi tidak adanya, bukan yang sedang ada ataupun tidak ada. Nah, kembali. Li'annahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala al-khaliqul af'ali makhluqat. Adanya menciptakan perbuatan semua makhluk. Baik itu minal ambi wal mursalin wal malaikah. Baik itu perbuatan para nabi atau perbuatan malaikah. Jadi apa saja yang dikerjakan malaikat dan apa saja yang dikerjakan nabi itu adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan juga dibikin, bukan nggak dibikin, dikira enggak. Lah, bedanya apa? Kan gitu kan? Bedanya sih gampang. Lah kalau kerjanya dibikin, ya berarti nggak bisa membikin itu. Kalau bisa membikin namanya yang bisa bikin itu Allah Ta'ala. Kalau kita dibikin, kenapa kok dibikin? Kok nggak bisa bikin sih? Makanya nanti bisa bikin anak kan gitu kan? Apa ente bisa bikin lemari? Ya kalau ente bisa bikin lemari, udah bikin itu kayunya dulu kan gitu kan? Bikin kayunya saja nggak bisa, apalagi
Nah, kalau dikatakan manusia itu punya kerja, itu maknanya adalah kasab ikhtiar. Kasab ikhtiar itu bukan menjadikan atau bukan membikin, tapi dibikin. Kalau ngomong manusia tuh nggak ada kerjanya, tapi ada wujudnya, ya itu namanya jabariyah. Ngomong bisa membikin atau bisa menjadikan, itu namanya qadariyah. Itu bukan artinya di sini Allah Ta'ala bikin kudrat, kan enggak ya. Tapi Allah Ta'ala bikin pekerjaannya makhluk. Jadi Allah Ta'ala yang membikin kerjanya makhluk. Ya annahu ta'ala al-khaliqul af'alil makhluk. Minal anbiya al malaikah wa ghairihi, dan selainnya nabi maupun malaikah. Yang mana punya kerja, ia dibikin. Nah, yang enggak punya kerja, ya juga dibikin, baik itu ikhtiaron maupun ijbaron, baik itu yang pasif maupun yang aktif. Itu. Wa amma ma waqa'a min mauti syahsin, namanya ini dicontohkan. Dan adapun apa yang terjadi dari matinya seseorang, au idza'i inda i'tiradihi masalan ala awali minal auliya fa huwa yakhluqullah fa huwa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu indal ghadabil wali. Namanya begini digambarkan. Jadi apapun yang terjadi, mamanya ada orang itu mati, itu menghina, karena ketika menghina salah satu di antara wali, itu orang itu mati, kayak kena sumpah lah gitu ya. Orang itu mati ketika menghina para wali. Nah, atau ketika orang itu menghina wali, terus mati. Lah, itu matinya itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itu biasa, begitu adanya lah. Habis menghina wali kok mati. Habis menghina wali usahanya hancur gitu ya. Ya itu ya diciptakan oleh Allah Ta'ala begitu. Lah umpamanya habis menghina wali kok dia usahanya maju. Dulu cari wali untuk dihina. Jadi banyak orang menghina wali maju, mamanya banyak, akhirnya gitu. Ada wali juga nah bagaimana enggak ya, datang ke kuburannya wali, misalnya bawa nasi, bawa tumpeng gitu disajenin gitu, ya itu namanya sudah tahu enggak dimakan, sudah tahu ini orang sudah mati kok dikasih makanan. Itu penghinaan apa enggak itu? Ledek namanya. Udah tahu sudah enggak butuh duit kok dikasih duit. Dan duitnya dibakar biar nyampe kan gitu ya. Ya ada saja itu datangnya dari khoyali, dari penghayalan, ilmu penghayalan. Dikasih pakaian bagus-bagus, sudah apa dibakar. Biar enggak telanjang di sananya. Ya di mana sananya? Jadi cara mengirimkan ke akhiratnya itu pakai dibakar. Kemudian wala tufassirul wahdah bil af'ali biqaulika laisa di ghairillahi fi'lun ka fi'lihi, mamanya gitu. Dan janganlah menafsirkan esa di dalam perbuatan itu dengan ucapanmu, mamanya kamu mengucapkan bahwa tidak ada selain Allah Ta'ala punya perbuatan sebagaimana perbuatannya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada, mamanya gini, bahwa tidak ada selain Allah itu punya perbuatan sebagaimana perbuatannya Allah Ta'ala. Berarti sama-sama punya perbuatan enggak? Sama-sama punya perbuatan. Jadi jangan kamu ucapkan demikian. Mamanya tidak ada orang yang punya perbuatan, tidak ada Allah Ta'ala, tidak ada seseorang yang punya perbuatan yang menyamai Allah Ta'ala. Jadi sama akhirnya punya perbuatan tapi beda kan ya. Jadi begini, ya ciptaan Tuhan gitulah ya. Tuhan itu pencipta.
Tapi ciptaan Tuhan itu beda dengan ciptaannya makhluk. Nah itu sama-sama apa? Sama-sama pencipta. Beda itu menghadirkan persamaan. Sama-sama kerja tapi beda gitu kan ya. Nanti ciptaan Tuhan dengan ciptaan makhluk berbeda. Umpamanya kita tes. Ini mobil ini ciptaan siapa kan gitu kan? Mobil ciptaan orang Jepang lah. Dah mandek dulu. Lah kalau gunung ciptaan siapa? Tuhan. Nah, berarti sama-sama pencipta enggak nih? Lah ini namanya menduakan ciptaan. Lah yang demikian wa huwa batilun. Yang demikian itu batal. Akan tetapi bal huwallahu al-khaliqu lil af'ali kulliha. Akan tetapi hanya Dia Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan makhluk keseluruhannya. Jadi bukan makhluk itu pencipta, tapi Allah adalah pencipta. Kalau makhluk itu diciptakan perbuatannya, maka tidak bisa menciptakan. Yang namanya kasab ikhtiar itu bukan penciptaan. Jadi, namanya punya perbuatan tapi tidaklah menjadikan sesuatu. Makanya ini mobil ciptaan siapa? Nah, kalau ngomong mobil itu kerjanya siapa, yang ngerjain mobil siapa? Jadi jawabannya gimana tuh? Mestinya nggak begitu. Allah Ta'ala menciptakan orang Jepang membuat mobil, begitu udah apa-apa. Bukan ciptaannya Jepang, bukan. Kalau ciptaan bukan bisa kan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan orang Jepang bikin mobil. Berarti orang Jepang bisa bikin mobil enggak? Itu maknanya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan orang Jepang bikin mobil. Allah Ta'ala menciptakan Daniel bikin kasur. Maknanya pekerjaan Daniel itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukan kasurnya diciptakan oleh Daniel. Daniel nggak bisa menciptakan apa-apa. Dasarnya apa? Orang perbuatannya Daniel saja dibikin. Bagaimana perbuatannya nggak dibikin? Wong wujudnya saja dibikin. Jadi jangan kita nganggap punya ciptaan. Jadi kasur itu yang menciptakan siapa? Ya diurut dulu. Berarti yang menciptakan Daniel enggak apa-apa kalau itu secara zahir saja, tapi bukan secara makna. Jadi itu isnatul fi'li ila Allah Ta'ala walau perbuatannya si Daniel. Menyandarkan perbuatan, menyandarkan ciptaan itu kepada Allah Ta'ala walaupun Daniel itu yang ngerjain. Daniel yang ngerjain tapi yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Jangan, itu ciptaan Daniel. Lah Daniel ciptaan siapa? Allah. Berarti Allah menciptakan Daniel, Daniel menciptakan kasur. Berarti apa? Dua ciptaan nanti begitu. Nah itu yang dipahami orang Qadariyah demikian. Gitu. Kalau orang Jabariyah sebaliknya, Daniel itu enggak punya perbuatan apa-apa. Jadi begitu. Jadi Jabariyah. Jadi Daniel itu pasif lah. Nah kita ini tidak punya perbuatan apa-apa. Ini dianggapnya adalah ini orang Jabariyah begitu. Kayak digambarkan seperti apa? Seperti bulu yang diombang-ambingkan oleh angin. Misalnya terombang-ambing di angin itu namanya apa? Bulu itu pasif kan? Nah, itu paham Jabariyah demikian. Bal huwallahu ta'ala al-khaliqu li af'ali kulliha. Falladzi waqa'a minka min harakati yadaka inda darbi zaid misalnya ya. Mamanya yang tertimpa pada dirimu dari kamu. Mamanya tangan kamu bergerak memukul seseorang. Tangan kamu bergerak memukul seseorang. Itu adalah bi khalqillah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan tanganmu gerak. Allah Ta'ala bikin kamu mukul si Umar misalnya gitu. Berarti begini, Allah Ta'ala bikin gerakan tanganmu memukul si Umar. Lah Umarnya balas. Pokoknya kita dipukul sama orang. Orangnya orang ngaji tauhid juga nih.
kok kamu mukul? Ini tangan saya digerakkan oleh Ta'ala mukul kamu. Lah saya juga membalas kan. Tangan saya juga digerakkan oleh Ta'ala mukul kamu, berarti saling membalas. Itu. Ya Allah. Ini kayak pada peperangan Nabi. Nabi Muhammad itu perang apa mesti menang? Enggak, jais. Ya kan Nabi menangnya ya dimenangkan oleh Allah Ta'ala, kalahnya juga. Nah itu menunjukkan menang yang enggak wajib, kalah juga enggak mustahil. Kalau enggak wajib enggak mustahil, hasilnya apa? Jais. Karena yang mengalahkan dan yang memenangkan adalah Allah Ta'ala. Nah, terus faedahnya apa kok sampai Nabi dan pasukannya perang kok sampai kalah? Faedahnya banyak orang mati syahid. Itulah kalau yang hidup. Yang hidup ya nggak mati syahid. Orang mati syahid itu orang yang terbunuh dalam sebuah peperangan. Syahidnya ya bukan dalam peperangan. Ada lagi syahid, alamannya syahid ada. Misalnya sahabat itu sakit perut. Ya namanya mati syahid dalam keadaan sakit perut. Jadi yang namanya syahid itu tidak hanya mati, karena syahid itu sebuah hadiah dari Allah Ta'ala untuk orang mukmin. Itu orang mukmin yang mati syahid itu bukan bunuh diri. Banyak sahabat-sahabat yang ingin mati dalam peperangan. Contohnya kayak Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi kok dia nggak mati dalam peperangan? Karena dia ada perlawanan, ada usaha. Lah kalau umpamanya nggak usaha, dia bunuh diri. Gua ingin mati syahid dalam peperangan. Nggak usah bawa senjata, nggak usah ngelawan. Itu mati bunuh diri. Itu. Nah, sebagaimana kalau Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala dengan sifat kalami yang qadim menunjukkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dengan sifat kalami yang qadim Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menciptakan diri kamu dan pula menciptakan perbuatan kamu. Ini jangan sampai tafsirannya seperti orang Qadariyah. Nah, orang Qadariyah itu menafsirkan ma di situ manafi, bukan ma masdariyah, bukan. Nah, manafi itu mau diciptakan begini. Dan Allah Ta'ala menciptakan dirimu dan tidak menciptakan perbuatan kamu. Ini orang Qadariyah itu menafsirkan ayat itu begitu. Ini apa mempelintir makna Al-Quran. Ya Allah, kita kadang-kadang ya kalau nggak paham akidah kok nafsirin Quran apa enggak bukan celaka lagi, bisa membawa apa celakanya bukan artinya di sini sesat bukan dirinya sendiri tapi membawa orang lain juga dengan kesesatan. Bareng-bareng sesat lah. Nanti orang buta nuntun orang buta lah. Kalau orang buta nuntun orang melek gimana? Ya kebangetan lah. Orang meleknya ya kebangetan kok mau dituntun sama orang buta. Ini orang nggak paham akidah itu kan. Nafsirin ayat ini wa ma ta'malun dan tidak menciptakan perbuatan kamu. Ini namanya orang melek dituntun sama orang buta. Kok begitu masa Tuhan menciptakan diri kita tapi tidak menciptakan perbuatan kita, tidak menciptakan perbuatan kita. Iya, karena yang perbuatan ente yang bikin ente sendiri. Tuhan itu bikin wujudnya saja, nggak bikin Lah ini Qur'annya. Lah itu nafsiri Qur'annya. Jadi ma-nya dimaknaikan manafi, bukan ma-nya masdar. Ya, kalau masdar itu ma-nya mutlaknya maf'ul kan. Waswaqanu qalillahi ta'ala lahu fi'lun yusamma kaman munfasil, dan adanya selain Allah Ta'ala itu punya perbuatan dinamai kaman munfasil, namanya fil af'al. Wal wahdaniyatil wajibatul ta'ala nafatkumu khamsah al mustasil wal kamin munfasil. Wal kaman muttasil fi dzat tarkibuha min ajza wal kamin munfasil fiha ayakuna lihada ayakuna laha zatun tasyabaha wal kan muttasil fi sifat ayakuna lahu ta'ala qadratani masalan wal kamin munfasil fiha
an yakuna li ghairihi ta'ala sifatun tasyabah sifatun min sifatihi ta'ala wal kamin munfasil fil af'al an yakuna li ghairihi ta'ala fi'lun wa hadhil kumumul khamsah intafat bil wahda niyah al wajibatu lahu subhanahu ta'ala wa makna kamil itu adalah al adat wa manal kamin itu bermakna adat dan arti daripada bilangan itu adalah adat. Kam itu maknanya adalah adat. Berapa itu adalah bilangan. Kata-kata berapa itu berarti maknanya apa? Bilangan. Orang itu berapa? Pasti dijawabnya 2. 1 dijawabnya pakai bilangan. Kemudian wadalilu ala wujubil wahdaniyah lahu ta'ala wujudul alam. Insyaallah akan kita lanjut pengertian dalil wahdaniyah pada esok hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna الصحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع لن وجود منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سور صلى وسلم عليه عدى حبي وآله وصحبه عدى تخصيص به والحمد لله بسبب وتنا سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على